Baik, rekaman sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, yang sudah hadir ada 23 mahasiswa dari 25 mahasiswa. Oke, sudah sangat bagus. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari pembahasan minggu lalu. Bahwasanya hari ini kita, ini terlihat ya, sudah ya. Google Meet standby terlihat ya. Sudah, Pak. Oke. Terlihat. Oke. Baik. Yang akan kita bahas pagi hari ini adalah tentang kurikulum pendidikan Islam. Bapak, kita guru IPA, kok kita membahas kurikulum pendidikan Islam? Ya, karena yang pertama, kita kuliah di AIN Salatiga. Ayo. kita kuliah di kampus yang bernuansa Islam, dan nanti yang kedua, kalian akan ditempatkan menjadi seorang guru di mana arah nanti kalian ditempatkan adalah MTS dan SMPIT, di mana dua sekolahan tersebut maaf, ada anak saya. Baik, dari dua sekolah tersebut memang itu sekolahan formal di mana lebih menitik beratkan pada penanaman karakter dan nilai-nilai keislaman di situ. Makanya nanti ketika kalian di lapangan itu tidak canggung dalam mengembangkan kurikulum pendidikan itu seperti apa. Kalian tetap harus mempelajari tentang kurikulum pendidikan Islam itu bagaimana. Oke. Pokok bahasan pada pagi hari ini, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat kurikulum, yang kedua kita akan membahas asas-asas kurikulum pendidikan Islam, yang ketiga prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam, keempat orientasi kurikulum dalam Islam. Ada 4 pokok bahasan, tapi setelah dijabarkan kurang lebih ada 54 slide. Tetap sabar ya. Dan tetap konsentrasi dalam memperhatikan. Jangan lupa siapkan ubur ini. Oke. Akan menjadi apa? Akan Pak Widi buka yang dalam pembahasan pada pagi hari ini. Kita tetap tenang dan tetap konsentrasi. Oke. Pada dasarnya kita perlu Pak Widi selalu mengingatkan supaya karena ini pada prinsipnya nanti menjadi dasar kalian setelah mengikuti perkuliahan ini maupun saat mengikuti perkuliahan ini, dan nanti ketika kalian menjadi guru di lapangan. Oke. Pak Widi selalu mengingatkan bahwasanya tentang kurikulum, posisi kurikulum di sini. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman. Konsep kurikulum itu pedoman dan mencapai tujuan pendidikan. Pedoman mencapai tujuan pendidikan. Pedoman mencapai tujuan pendidikan. Intinya itu. Dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Kita melihat dari tujuan pendidikan di suatu negara, seperti ada yang baru masuk. Itu tadi Ahmad Nur. Siapa tadi? Oke. Kita melihat tujuan pendidikan di suatu bangsa atau negara itu ditentukan oleh falsafah dan
pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Berbedanya, falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa atau negara menyebabkan berbeda pula tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut dan sekaligus akan berpengaruh pula terhadap negara tersebut. Setiap pendidik harus memahami perkembangan kurikulum karena mereka suatu formulasi pedagogis yang paling penting dalam konteks pendidikan. Dalam kurikulum akan tergambar bagaimana usaha dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya berupa fisik, intelektual, emosional, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, dengan memahami kurikulum, para pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pembelajaran, dan alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan yang tepat. Untuk itu, dalam melakukan kajian terhadap keberhasilan sistem pendidikan, itu ditentukan oleh tujuan yang realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena dalam organisasi yang baik, intensitas pekerjaan yang realistis tinggi dan kurikulum yang tepat guna. Oleh karena itu, sudah sewajarnya para pendidik dan tenaga pendidikan bidang pendidikan Islam terutama memahami kurikulum serta berusaha mengembangkannya. Ya, kalian menjadi seorang pendidik benar-benar harus paham karena ini memang pada dasarnya satu dasar menjadi dasar pedagogis, yang kedua ini adalah pedoman kalian dalam melakukan pengajaran atau pembelajaran di situ. Oke. Baik, kita masuk yang pertama yaitu tentang hakikat kurikulum. Nah, baik, dari sinilah kita bisa menggambarkan. Nah, kurikulum itu dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasanya memang diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan yang terang. Jadi diungkapkan dengan manhaj. Kurikulum ki di bahasa Arab itu disebut dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Nah, sedangkan kurikulum pendidikan itu sering disebut dengan manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Oleh karena itu, ini sesuai yang dituliskan oleh Hasan Langulung pada tahun 86 halaman 176. Dengan demikian, pengertian kurikulum dalam pandangan modern itu merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik. Itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan dan diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya. Itu pelaksanaannya bukan saja di sekolah, tapi juga di luar sekolah juga. Nah, hakikat kurikulum ini, jadi jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap di situ. Jadi, secara umumnya pada prinsipnya kurikulum memang dia adalah sebagai pedoman. Proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan. Hanya
ada dasar yang tidak boleh kita lakukan secara sembarangan di situ. Tapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna atau insan kamil di sini yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum dapat diartikan menurut fungsinya itu ada 7, dia sebagai program studi, sebagai konten, sebagai kegiatan berencana, sebagai hasil belajar, sebagai reproduksi kultural, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai produksi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi tolong kita lebih fokus. Ini tadi ada yang masuk barusan, coba sebentar. Oke, biasa ada yang keluar masuk lah. Baik, yang pertama bahwasanya kurikulum itu sebagai program studi. Maksudnya itu apa sih? Ini pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikannya. Makanya disebut itu kurikulum sebagai program studi. Jadi kita memang bisa mengartikan kurikulum itu dari berbagai hal. Tapi pada prinsipnya memang kurikulum itu sebagai pedoman. Makanya walaupun itu posisinya di situ kurikulum sebagai program studi, itu sebagai seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik. Kalau kita melihat kalimat ya seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikannya, berarti dia seperangkat yang sudah didesain dan menjadi pedoman juga, sehingga tiap mata pelajaran itu mampu dipelajari oleh peserta didik di suatu sekolah. Yang kedua, kurikulum sebagai konten. Maksudnya adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. Jadi di situ memang berupa informasi yang benar-benar tertera dalam buku-buku kelas dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. Selanjutnya, kurikulum sebagai kegiatan berencana. Di mana maksudnya adalah kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik. Nah, oke. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Pengertiannya adalah seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasikan cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil-hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan. Yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural, di mana transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut, sehingga kebudayaan pada masyarakat tersebut itu tidak cepat punah dan tidak mudah punah seperti itu. Ya, memang kesadaran masing-masing individu dalam hal kebudayaan dan pastinya perlu dengan tanggung jawab. Ya. Kurikulum sebagai pengalaman belajar itu maksudnya adalah keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Jadi memang udah terlalu capek terus malam, banyak yang harus dikerjakan. Jadi pengertian di sini keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolahan. Jadi pada prinsipnya memang sekolah itu dia merencanakan di mana perencanaan tersebut itu memiliki fungsi sebagai siswa itu mendapatkan pengalaman belajar. Yang ketujuh, kurikulum sebagai produksi. Maksudnya adalah seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu, atau
mencapai hasil yang ditetapkan atau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu barulah kita masuk kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam itu seperti apa sih? Jadi ini sebagai apa namanya? Sebagai pegangan kalian nanti ketika kalian di lapangan pasti kalian kan nanti akan diberikan tanggung jawab dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum di dalamnya. Karena pada prinsipnya memang apa namanya kurikulum saat ini itu apa namanya mempersilahkan masing-masing sekolah itu untuk mengembangkan dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sekolah atau satuan pendidikan tersebut. Kalian harus perlu paham, jadi tidak hanya sekedar mengajar teorinya saja, di situ kalian banyak aspek yang harus diperhatikan di dalamnya supaya kalian juga tidak canggung dan setiap pembelajaran itu tidak ingat dunia pendidikan itu tidak hanya mengajar tapi perlu yang namanya mendidik. Nah, kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam kita berangkat dari kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah bersifat integrated dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Oke. Di dalam Al-Quran dan hadis itu ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Entah itu kurikulum pendidikan pada umumnya dan pada khususnya kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut adalah tauhid dan perintah membaca. Kenapa dua hal ini? Oke, kita akan bahas satu-satu. Tauhid di sini maksudnya adalah sebagai kerangka dasar kurikulum harus dimantapkan semenjak masih bayi. Nah, dimulai dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti azan atau iqamah terhadap anak yang baru dilahirkan. Dengan ketauhidan kita dapat mewujudkan tata dunia yang harmonis, kosmos, alam semesta yang penuh tujuan, persamaan sosial, persamaan kepercayaan, persamaan jenis dan ras, persamaan dalam hal aktivitas dan kebebasan, bahkan seluruh masyarakat dunia adalah sama yang disebut dengan umatan waidah. Nah, yang kedua yaitu perintah membaca. Perintah membaca kita ingat kisah Nabi mendapatkan wahyu Iqra seperti itu ya. Nah, membaca ayat-ayat Allah meliputi 3 macam ayat, yaitu ayat Allah berdasarkan wahyu, ayat Allah yang ada pada diri manusia, dan ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia. Nah, ketiga macam ayat Allah tersebut jiwanya adalah tauhid. Disinilah letaknya kurikulum pendidikan Islam, sebab menurut Islam semua pengetahuan datang dari Allah. Tetapi cara penyampaiannya ada yang langsung dari Allah dan ada pula yang melalui pemikiran manusia dan pengalaman indera yang berbeda satu sama lain. Seperti kita mengingat surah Al-Alaq ayat 1-5, saya ingin tolong Mas Heri dibacakan. Coba Pak Widi pengen dengar. Surat Al-Alaq 1-5. Mas Heri, kok Mas Heri tiba-tiba menghilang? Kenapa? Ada apa Mas Heri? Tadi suaranya cemengkling kok. Kok sekarang tiba-tiba menghilang? Ada apa gerangan? Oke, coba saya pengen dengar suara yang lain dulu. Nanti Mas Heri tolong bacakan ya.
Tolong bacakan Mbak. Loh kok pada keluar semua? Karena minta untuk membaca malah pada keluar. Selanjutnya coba pengen dengar suaranya Mbak Liftia Siva. Coba bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mbak Liftia Siva. Baik, Pak. Oke, coba Pak Widi pengen dengar dong. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah. Sadaqallahul adzim. Bagus, alhamdulillah. Suaranya bagus, cuman masih agak malu-malu. Tidak apa-apa. Namanya juga latihan, tapi memang harus perlu dilatih seperti itu. Coba yang cowok Mas Heri, komen gimana? Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna insana la yatgha. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Memang nanti ke depannya perlu Pak Widi biasa seperti ini ya. Karena seperti ini, ada satu aspek penilaian dari Pak Widi itu, kalian percaya diri dengan diri kalian. Coba ketika tak minta seperti itu, percaya diri aja membaca, nggak usah malu, lantangkan suara kalian. Oke, kita kembali ke laptop lagi. Ya, dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kita fokuskan di sini, coba kita lihat artinya, terjemahnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah. Ingat, bacalah. Oke. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari terjemahan ini, kita bisa mengartikan, ditinjau dari segi kurikulum, sebenarnya firman Allah pada Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan bahan pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Membaca selain melibatkan proses mental yang tinggi, pengenalan cognition, ingatan memori, pengamatan perception, pengucapan verbalization, pemikiran reasoning, dan daya cipta atau creativity. Kalau kita posisi sedang membaca, pasti sifat-sifat seperti ini akan kita laksanakan. Sekali kita membaca, pasti melibatkan proses mental yang tinggi, karena memang butuh keberanian dan lain-lain. Coba kalian melihat anak SD ketika pertama dia, ayo Mas Heri silahkan membaca. Kalau dia tidak memiliki percaya diri, pasti dia akan kedantapan. Nah, dengan adanya mental yang tinggi, percaya diri yang tinggi, sehingga dia mampu membaca sesuatu dengan baik. Yang kedua, pengenalan atau cognition, sehingga dia mengenal mengenal terhadap suatu hal yang baru dan apa yang akan dia pelajari. Ingatan, secara tidak langsung ketika kalian membaca sesuatu, kalian pasti akan mengingat-ingat sesuatu dan akan mengingat sesuatu. Mengingat-ingat sesuatu dan akan mengingat hal baru atau sesuatu yang baru. Dalam kalian membaca, pasti butuh yang namanya pengamatan atau perception. Dan pastinya dalam membaca butuh yang namanya pengucapan.
pasti ketika kita membaca uh, tidak lepas dengan pemikiran dan daya cipta di situ. Nah, ya, motivasi yang terkandung dalam Quran surah Al-Alaq tersebut adalah agar manusia itu terdorong untuk mengadakan eksplorasi terhadap alam dan sekitarnya dengan kemampuan membaca dan menulisnya. Jadi makanya kita mengartikan suatu ayat, suatu dalam Al-Quran itu jangan sepotong-potong. Makanya kita pahami seluruhnya. Oh, jadi maksud dari ayat tersebut adalah seperti itu. Maksud dari surah tersebut adalah seperti itu. Sehingga tidak salah mengartikan dalam kita memahami pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Ternyata memang betul dalam Al-Quran itu ada yang memang pesan secara tersurat detail langsung kita bisa terlihat dan ada yang secara tersirat di situ. Ya, memang secara tidak langsung Allah memerintahkan kita selalu untuk berpikir di situ. Oke. Lanjut, kita baru masuk ke dasar kurikulum pendidikan Islam. Mengapa kurikulum pendidikan Islam itu ada di situ? Dasar-dasar kurikulum merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan, dan organisasi kurikulum. Menurut Herman H. Holmes, itu memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum dengan 3 macam, yakni 1. Dasar psikologis, kedua dasar sosiologis, dan ketiga adalah dasar filosofis. Nah, kita bahas satu-satu. Dasar psikologis yang dimaksud di sini yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari peserta didik dari kebutuhan peserta didik atau istilahnya dalam bahasa Inggrisnya adalah the ability and needs of children. Yang kedua, dasar sosiologis. Ini yang dimaksud adalah yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat. The legitimate demands of society. Yang ketiga, dasar filosofis. Yang dimaksud adalah yang digunakan untuk mengetahui keadaan semesta atau tempat kita hidup. The kind of universe in which we live. Dimana ini itu dituliskan oleh Muhaimin dan Abdul Mujid pada tahun 93 halaman 85. Nah, sedangkan yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, yang pertama dasar agama, kedua dasar falsafah, ketiga dasar psikologi, yang keempat dasar sosial, dan yang kelima dasar organisatoris di situ. Kita bahas satu-satu di sini. Nah, dasar agama. Nah, dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada dasar agama Islam, Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber yang bersifat furu'iyah lainnya dengan segala aspeknya. Yang kedua, dan kita melihat dari dasar falsafahnya. Dari dasar falsafah di sini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan maupun aksiologi.
Yang ketiga, dasar psikologi. Itu maksudnya adalah memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik. Ini sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya. Dalam hal ini memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perseorangan antara satu peserta didik dengan yang lain. Yang selanjutnya, dasar sosial. Dasar sosial di sini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam tentunya dan kebudayaannya, sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak berada pada masyarakat. Ya? Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam, sudah tentu kurikulum ini harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan dan serta perkembangan di dalam. Ya, muncullah prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu berbeda menurut analisis para pakar, kemudian ditambah dan disesuaikan dengan esensi kurikulum pendidikan Islam. Di sini, prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, prinsip berasaskan Islam, kedua, mengarah kepada tujuan, ketiga, integritas, keempat, relevansi, kelima, fleksibilitas, keenam, integritas, ketujuh, efisiensi, kedelapan, kontinuitas dan kemitraan, kesembilan, individualitas, kesepuluh, kesamaan, ke-11 kedinamisan, ke-12 keseimbangan, dan terakhir adalah efektivitas. Oke, kita akan bahas satu persatu. Prinsip berasaskan Islam. Nah, yang dimaksud di sini adalah prinsip berasaskan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Makanya di MTS maupun di SMPIT itu pasti berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Setiap program nanti kalian yang akan kalian buat dalam pendidikan di MTS maupun di SMPIT itu memang harus wajib berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Yang selanjutnya, prinsip mengarah kepada tujuan. Maksudnya di sini adalah prinsip mengarah kepada tujuan seluruh aktivitas dalam kurikulum itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Ya. Yang selanjutnya, prinsip integritas antara mata pelajaran. Di sini maksudnya adalah pengalaman-pengalaman dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, prinsip relevansi, di mana adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan peserta didik. Relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, relevansi dengan tuntutan pekerjaan. Maksudnya seperti itu. Dalam kurikulum itu perlu adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik. Maksudnya di sini adalah supaya pendidikan itu bermakna, apalagi memang supaya lebih mudah dalam kita mengkaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya kesesuaian dengan lingkungan hidup peserta didik, sehingga apa yang diutarakan di situ masih dalam koridor lingkungan hidup peserta didik tersebut. Ya, kalau dia peserta didiknya masih anak-anak, ya jangan
terlalu dicontohkan dengan kehidupan dewasa, pasti akan kesusahan. Relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang. Memang perlu dikaitkan dengan, makanya waktu prinsip sains itu mengkaitkan dengan relevansinya dengan kekinian, sehingga dia tahu nilai-nilai dalam kependidikan itu dalam kehidupan nyata sekarang itu bagaimana, dan paling tidak sebagai dasar pondasi kehidupan yang akan datang. Relevansi dengan tuntutan pekerjaan, ya ini memang pada prinsipnya kurikulum di sini ini biasanya sudah mengarah ke pekerjaan, di mana sebagai nanti juga direlevansikan dalam tuntutan pekerjaan itu seperti apa. Ya, pada prinsipnya setiap melakukan sesuatu itu didasari dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya prinsip fleksibilitas. Maksud dari sini adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas, pemilihan program pendidikan, maupun dalam pengembangan program pengajaran. Ya, walaupun di situ memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, namun masih dalam satu koridor yang sudah kita rencanakan. Yang selanjutnya prinsip integritas. Sebentar, saya mencari kacamata. Sedikit mulai pedes matanya. Oke. Prinsip integritas di sini, kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya. Manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas zikir dan fakultas pikiran. Dan manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan struktur kehidupan di akhirat ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam Islam sendiri. Kita dalam melakukan sesuatu harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas disebut. Prinsip efisiensi, maksudnya di sini adalah kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Maksudnya prinsip kontinuitas dan kemitraan, maksudnya adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian berkelanjutan dengan kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal, berjenjangan atau tahapan, maupun secara horizontal. Prinsip individualitas, maksudnya adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik, seperti perbedaan jasmani, watak, intelijensi, bakat, serta kelebihan dan kekurangan lainnya. Yang selanjutnya prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis. Di sini maksudnya adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Nah, keterampilan dan sikap sangat diutamakan sekali. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial memerlukan bantuan khusus. Berbakat dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Jadi memang disesuaikan dari masing-masing kondisi seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip kedinamisan. Maksudnya adalah agar kurikulum itu tidak statis, tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan perubahan
sosial dan selalu yang pasti selalu berkembang dan selalu berkembang di situ. Dan kita lihat dari prinsip keseimbangan itu dilihat dari bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis, jadi secara benar-benar secara seimbang, tidak menjual lebih atau fokus hanya satu dua potensi peserta didik. Yang tiga, prinsip efektivitas, maksudnya adalah kurikulum dapat menunjang efektivitas pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Nah, dari situlah maka muncullah orientasi kurikulum dalam Islam. Nah, orientasi tersebut dilihat dari kurikulum di sini pendidikan terhadap kurikulum pendidikan Islam itu berorientasi kepada 5 hal. Yang pertama orientasi pelestarian nilai, kedua pada peserta didik, ketiga pada social demand atau tuntutan sosial, keempat penciptaan tenaga kerja, dan yang kelima penciptaan lapangan kerja. Nah, dari kelima orientasi ini akan kita bahas satu-satu. Maksudnya adalah seperti ini. Orientasi pelestarian nilai itu dalam pandangan Islam, nilai terbagi atas dua macam, yaitu nilai yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sering disebut dengan nilai ilahiyah, dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri atau nilai insaniah. Kedua nilai tersebut selanjutnya itu membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya. Tugas kurikulum selanjutnya adalah menciptakan situasi-situasi dan program tertentu untuk mencapai pelestarian kedua nilai tersebut. Orientasi ini memfokuskan kurikulum sebagai alat untuk tercapainya agent of konservatif. Yang selanjutnya orientasi pada peserta didik. Orientasi ini memberikan pedoman arah pada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan si peserta didiknya tersebut. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didiknya, yakni dimensi kepribadian sebagai manusia, dimensi produktivitas, dan dimensi kreativitas. Dimensi kepribadian sebagai manusia yaitu kemampuan untuk menjaga integritas antara sikap, tingkah laku, etiket, dan moralitas. Dan dimensi produktivitas sebagai yang menyangkut apa yang dihasilkan peserta didik dalam jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik, serta setelah ia menamatkan pendidikannya. Sedangkan dimensi kreativitas di situ menyangkut kemampuan peserta didik untuk berpikir dan berbuat sehingga mampu menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang selanjutnya orientasi pada masa depan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Kemajuan suatu zaman ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk yang dihasilkannya. Hampir semua segi kehidupan dewasa ini tidak lepas dari keterlibatan iptek, mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan dan peradaban yang paling tinggi. Makanya Islam itu yang baru masuk. Ya Allah, ilham baru masuk. Oke. Islam di situ minta kita selalu berkembang
selalu mengembangkan dan selalu belajar sampai kapanpun dengan didasari rasa disiplin dan tanggung jawab serta keimanan di situ. Saya juga ingin memutus anggapan bahwasannya perkembangan iptek selalu diimbangi dengan hal yang negatif. Oh, no, menurut saya tidak bisa. Nah, teknologi, pengetahuan, teknologi itu adalah sebagai alat atau sarana di mana kita mempelajari sesuatu. Teknologi itu baik dan buruknya itu tergantung uh, siapa yang menggunakan alat tersebut atau teknologi tersebut. Apakah mau digunakan untuk hal yang positif atau digunakan untuk hal yang negatif, tergantung si pengguna itu terhadap tanggung jawab dan disiplin serta keimanannya. Pisau kan itu juga sebuah perkembangan teknologi. Karena dulu pada masa purba masih menggunakan batu dan berkembang sehingga uh, menghasilkan suatu teknologi, yaitu salah satunya adalah pisau di situ. Pisau kalau dia penggunaan pisau itu didasari dengan tanggung jawab, ilmu yang tepat, dan iman yang kuat, di situ pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif, digunakan untuk merajang, untuk menyiapkan masakan, menyiapkan hal yang positif yang lain seperti itu. Tapi ketika itu tidak didasari tanggung jawab serta ilmu dan iman yang kuat, pasti akan berdampak pada negatif, bisa untuk membunuh, menusuk, dan lain-lain. Ya, dari contoh tersebut itu pada prinsipnya perkembangan teknologi memang perlu adanya dasar yang kuat, terutama dasar agama, dasar tanggung jawab, disiplin, dan keimanan yang kuat di situ untuk mempergunakan teknologi dan perkembangan iptek itu ke arah yang lebih positif. Ya, gadget memiliki dampak negatif, oh tunggu dulu, tergantung siapa yang menggunakan, apakah dia menggunakannya dengan penuh tanggung jawab atau malah justru tanpa menggunakan tanggung jawab sehingga dia bernilai negatif. Nah, terus itu dampak negatif juga buat anak-anak itu belum tentu, karena dalam pendidikan itu perlu ada sinergitas antara pendidik, orang tua, dan masyarakat. Nah, ketika anak itu menggunakan teknologi, wajib halnya kita sebagai orang tua atau sebagai orang terdekat anak tersebut itu selalu mengawasinya dan memberikan nilai-nilai atau mengarahkan ke nilai-nilai yang positif. Jadi pada prinsipnya teknologi itu adalah alat, itu tergantung yang menggunakan alat tersebut. Nah, yang selanjutnya orientasi pada social demand atau tuntutan sosial, di mana kehidupan adalah berkembang. Tanpa perkembangan berarti tidak ada kehidupan. Nah, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang ditandai oleh munculnya berbagai peradaban dan kebudayaan sehingga masyarakat tersebut mengalami perubahan dan perkembangan yang besar. Nah, itu orientasi kurikulum di sini adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhannya, sehingga output di lembaga pendidikan itu mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu orientasi penciptaan
tenaga kerja. Maksudnya di sini adalah sebagai konsekuensinya kurikulum pendidikan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja yang ditujukan setelah lulus dari lembaga sekolah. Peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan yang profesional, produktif, dan kreatif, sehingga mampu mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya diri, dan sumber daya situasi yang selanjutnya baru orientasi penciptaan lapangan pekerjaan atau lapangan kerja di situ. Orientasi ini tidak hanya memberikan arahan kepada kurikulum bagaimana menciptakan peserta didik yang terampil agar dapat mengisi lapangan kerja di dalam masyarakat, dikarenakan terbatasnya lapangan kerja. Maka kurikulum hendaknya dapat pula menciptakan peserta didik yang dapat membuat lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja terutama dirinya dan orang lain, sehingga orientasi hidupnya tidak bergantung kepada orang lain. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan, kok malah saya close. Nah, mana tadi saya? Dari sinilah makanya kita bisa mengambil kesimpulan, bahwasanya kesimpulan pertama, pengertian kurikulum dalam pandangan modern itu merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Nah, saya maaf tadi pencet. Oke. Nah, jadi kesimpulan yang pertama, pengertian kurikulum dalam pandangan modern itu merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja. Akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Ada 4 komponen utama kurikulum. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar. Dan yang keempat, metode dan cara penilaian atau evaluasi di situ. Kesimpulan yang ketiga, di sini, prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam itu meliputi prinsip berasaskan Islam, prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip integritas antar mata pelajaran, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, prinsip individualitas, prinsip kesamaan, prinsip kedinamisan, prinsip keseimbangan, dan prinsip efektivitas. Kayak ini itu kurikulum pendidikan Islam itu berorientasi kepada pelestarian nilai, peserta didik, masa depan perkembangan iptek, social demand, dan penciptaan tenaga kerja serta orientasi penciptaan lapangan kerja. Sehingga saling berkesinambungan di sini dari pelestarian nilai, terus orientasinya terhadap peserta didik itu bagaimana, sehingga mampu sebagai dasar dalam menghadapi masa depan, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ya, dapat memenuhi atau menghadapi dalam social demand atau tuntutan sosial, sehingga mampu menumbuhkan kreativitas, sehingga kreativitas dan profesionalisme di situ, sehingga dapat berhubungan dengan penciptaan tenaga kerja dan orientasi penciptaan lapangan pekerjaan. Dan disinilah kurikulum pendidikan Islam itu sangat penting kita pelajari dalam pengembangan
kurikulum. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi dalam sekian slide tadi itu adalah rangkuman dari beberapa buku yang sudah coba saya cerna, rangkuman dari beberapa karya tulis yang saya cerna di situ. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan sambil Pak Widi presensi. Saya kira yang Saya sudah, Pak Widi. sebentar. Tak Oh, lihat iya. yang hadir itu berapa ya? 25, berarti yang hadir baru 23 dari 25. Oke, yang standby kurang 2. Oke, Mbak Alia Maulidia, gimana? Mau tanya apa tadi? Sebelumnya mohon izin bertanya Pak Widi. Oke. Tadi kan sudah sangat jelas yang disampaikan Pak Widi mengenai pengertian, kemudian prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam gitu kan Pak. Oke, betul. Terus Pak Widi juga menekankan kayak harus diingat betul ya kalau tujuan kurikulum itu kan sebagai pedoman, kemudian sebagai tujuan pencapaian pendidikan kayak gitu ya Pak. Terus lalu tuh bagaimana cara kita mengetahui kayak itu tuh suatu tingkatan keberhasilan kurikulum, pelaksanaan kurikulum gitu loh Pak. Kayak apa yang harus dilakukan pendidik untuk mengetahui tingkatan keberhasilan kurikulum, khususnya pada kurikulum pendidikan Islam ini Pak. Apakah hanya dengan evaluasi kurikulum? Kalau emang dengan evaluasi kurikulum itu, apa yang harus dievaluasi dan bagaimana cara mengevaluasinya gitu Pak? Oke, pertanyaan sangat bagus dari Mbak Alia tadi. Jadi bagaimana cara kita mengetahui tingkat pencapaian ya, jadi ya tingkat pencapaian suatu kurikulum di situ. Ingat, konsep dari kurikulum itu sendiri dia suatu serangkaian sistem pendidikan di situ, di mana awal mulanya itu kita merumuskan dari tujuan pendidikan tersebut. Nah, sehingga bagaimana cara kita melihat pencapaian tersebut? Dilihat tujuan-tujuan yang sudah kita rumuskan atau yang sudah dirumuskan, karena di Indonesia menganut integrated ya. Jadi kurikulumnya itu sudah dibuat oleh pemerintah, dasar-dasarnya dibuat pemerintah atau dinas pendidikan atau maupun Kementerian Agama dan lain-lain, yang kita simpulkan pemerintah seperti itu ya, atau dibuat oleh negara, di mana itu sebagai koridor-koridor dan nanti pelaksanaannya dibebaskan atau disesuaikan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah tersebut dan seorang pendidik tersebut. Karena yang tahu lingkungan pembelajaran di lapangan adalah sekolah dan pendidik tersebut. Nah, terus bagaimana cara kita mengukur keberhasilan tersebut? Dilihat apa yang menjadi tujuan yang sudah. Jadi kalau rambu-rambu itu pasti tujuan pendidikan atau tujuannya sudah dibuat terlebih dahulu, sehingga kita tinggal mengembangkannya dalam pelaksanaan pembelajarannya. Ketika kita mengembangkan sesuatu, itu kan pasti memiliki dasar tertentu yang menjadi dasar utama dari pengembangan atau sebagai pondasi kita mengembangkan sesuatu. Nah, keberhasilan itu bagaimana, sejauh mana pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan tersebut, pengimplementasian kurikulum tersebut terhadap tujuan awal atau tujuan utama dalam kurikulum atau sistem pendidikan tersebut di pelaksanaan dalam kehidupan pembelajaran tersebut. Sehingga ketika dalam kurikulum itu sudah dirumuskan tujuan utamanya adalah A, paling tidak dan guru itu sudah mengembangkan A.1, A.2, karena tujuan tadi kan A ya, sehingga dia dikembangkan tujuan A itu menjadi beberapa tujuan di dalamnya, sehingga dari dasar tujuan itu muncullah sebuah indikator-indikator keberhasilan terhadap tujuan tersebut, sehingga ketika sudah mencapai indikator-indikator tersebut, itu yang menjadi sebuah penilaian
apakah kurikulum tersebut berhasil atau tidak. Ya pada prinsipnya paling tidak 75% dari tujuan yang sudah kita rumuskan awal tadi itu terpenuhi, itu bisa dikatakan bahwasanya tingkat keberhasilan itu tinggi karena memang sudah 75% dari tinggal pastilah tidak sesempurna sesuatu hal pembelajaran kan pasti di lapangan kan ada kendala-kendala teknis dan non teknis di dalam lapangan sehingga menyebabkan tidak seluruh tujuan itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi ketika dia sudah mencapai 75%, bisa dikatakan pembelajaran tersebut atau implementasi kurikulum tersebut berhasil dalam di satuan pendidikan atau di lapangan tersebut. Sehingga tadi kita kembali ke pertanyaannya Mbak Alia tadi, makanya ketika kita merumuskan, nanti ketika kalian nggak tahu, insya Allah saya doakan kalian bisa berkecimpung dalam penentuan atau merumuskan suatu kurikulum ya. Pesannya Pak Widi dalam membuat tujuan pendidikan atau tujuan kurikulum tersebut itu benar-benar diperhatikan dalam aspek-aspek tadi yang sudah Pak Widi terangkan dari kemarin sampai detik ini tadi ya. Jadi aspek-aspek tersebut dipenuhi sehingga muncullah sebuah tujuan, sehingga harapannya tujuan tersebut itu sebagai fondasi atau fundamental atau fondasi di situ untuk guru itu merancang atau mengembangkan tujuan tersebut sehingga muncullah sebuah indikator untuk penilaian apakah tujuan itu sudah terpenuhi apa belum, seperti itu. Sehingga misal dalam tujuan pendidikan itu menitik beratkan pada penilaian atau setelah melalui pendidikan A, siswa tersebut bisa mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuan induknya seperti itu. Makanya nanti ada pengembangannya tujuan di situ. Siswa atau peserta didik dapat memberikan atau berkomunikasi dengan masyarakat, peserta didik dapat mengimplementasikan ilmunya dalam masyarakat, peserta didik dapat menunjukkan sikap keilmuannya terhadap masyarakat, peserta didik dapat menunjukkan karakter keilmuannya terhadap masyarakat. Nah, itu kan menjadi tujuan-tujuan yang berkembang. Nah, masing-masing tujuan itu muncullah indikator-indikator. Berarti kalau indikatornya itu tentang tujuannya tentang sikap keilmuannya terhadap masyarakat, berarti indikatornya adalah siswa mampu atau peserta didik mampu menunjukkan di situ sikap-sikap keilmuannya di tengah masyarakat dengan mungkin melakukan penelitian atau melakukan pengabdian terhadap masyarakat di situ. Nah, ketika siswa tersebut bisa melakukan atau memenuhi indikator tersebut, berarti bisa dipastikan bahasanya tujuan tersebut bisa terpenuhi. Dan itu seterusnya terhadap tujuan-tujuan yang lainnya. Makanya kalian memang sebagai pendidik itu dituntut kritis dan paling tidak berkembang secara luas, tidak hanya saklek pada satu ilmu saja atau satu disiplin ilmu saja. Kalian harus bisa mengembangkan karena memang di masyarakat kita tidak bisa lepas, terutama dalam sifat agama, religius, sosial, dan keterampilan di situ. Kita tidak bisa oleh karena itu kurikulum 2013 itu awal mulanya penilaiannya memang tidak bisa lepas dari penilaian religius, penelitian sikap sosial, penelitian sikap pengetahuan, dan penelitian sikap kreativitasnya di situ, keterampilannya di situ. Jadi kalian memang perlu membuka pemikiran kalian terhadap 4 hal tersebut. Kenapa kok malah justru 4 hal tersebut? Kita lihat dari religius. Karena memang negara kita negara yang beragama,
dan negara yang memiliki kebudayaan. Makanya nilai dari sikap religius dan nilai sikap sosial itu perlu ditanamkan sejak dini. Sehingga dalam kurikulum 2013 itu sangat ditekankan seperti itu. Ya, dengan adanya penekanan itu bisa memudahkan seorang pendidik itu mengembangkan atau merumuskan tujuan-tujuan baru dari tujuan utama yang sudah diamanatkan dalam sistem pendidikan. Sehingga muncullah indikator-indikator penilaian. Makanya nanti kalian ketika membuat indikator itu terus membuat sebuah instrumen penilaiannya itu bagaimana sehingga kalian bisa membuat rubrik penilaiannya itu bagaimana, itu nanti kalian akan pelajari di mungkin harusnya sudah ya, atau mungkin di semester yang akan datang biasanya tentang evaluasi pembelajaran. Gitu Mbak Alia. Baik Pak, berarti kembali ke tujuan awal yang sudah dibuat ya Pak? Betul sekali, karena memang ketika tidak ada kurikulum tersebut, tidak ada pedoman tersebut, sehingga kita akan kembali ke kurikulum yang lama, di mana kita akan bingung dan pembahasan akan terlalu melebar, meluas, dan yang seharusnya anak tersebut belum saatnya menerima ilmu tersebut, dia dipaksa untuk menerima ilmu tersebut, sehingga alhasil peserta didik tersebut, satu, dia akan cepat bosan, dua, dia akan memiliki alasan A sampai Z untuk malas mengikuti pembelajaran tersebut atau pendidikan tersebut. Ya, sekarang kadang ya saya bingung juga adanya sekolah non formal memang sebenarnya itu adalah memfasilitasi anak yang tidak uh, gimana ya nyaman terhadap kehidupan pendidikan normal sehingga muncullah pendidikan non formal di situ. Namun kalau tidak kita hati-hati, alhasil anak karena sudah nyaman seperti itu, biasalah anak saya mendingan yang non formal dan lain-lain. Enak lu pembelajaran habis yang bulan karena dari awal anak-anak itu tidak dibekali dengan tanggung jawab dan disiplin serta gambaran untuk kemajuan yang akan datang sehingga mudah dipengaruhi oleh ajakan-ajakan tersebut walaupun memang sebenarnya pendidikan non formal itu juga sangat baik karena memfasilitasi atau mewadahi anak-anak atau peserta didik yang sudah istilahnya dia karena akibat-akibat itu dia tidak nyaman terhadap pendidikan formal yang sebagaimana mestinya karena yang memang kurang ada tanggung jawab. Oke, itu ada yang ingin tanyakan lain? Terima kasih Pak Widi. Siap, sama-sama Mbak Alia. Ada yang lain? Oke, sambil tak presensi, masih ada 10 menit. Apa? Presensi, oke. Langsung seperti Anda ya. Mbak Siti Sadia. Mbak Siti Sadia. Hadir Pak. Oke. Hadir. Nah, selanjutnya Mbak Asti Nur Anissa. Hadir Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Nur Hasanah. Hadir, Pak. Oke. Mas Heri hadir. Giza Hadir, Etika Pak. Dewanti. Ya Allah, Bapak. Mbak Giza Etika. Ada itu, tapi nggak tahu online. Mbak Anastasia Sekar Putri. Hadir, Pak. Oke. Mbak Sinta ini tadi keluar masuk. Hadir, Pak. Oke. Mbak Alvina. Mbak Alvina Sanita. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Fadila. Mbak Fadila Ina Salha.
Enggak terlihat. Mas Aris? Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Elis. Hadir, Pak. Oke. Mbak Ella Hanifatunisa. Hadir, Pak. Oke. Mbak Aya tadi hadir. Hadir. Mas Hanifuddin. Hadir. Mbak Aya. Oke. Mas Ahmad Nur Musafa ini keluar masuk lagi. Ahmad Nur Musafa. Sinyal mendukung. Oke, tenang, slow. Nanti kalau merasa tertinggal nanti bisa mengikuti via YouTube seperti itu ya. Selanjutnya Mbak Fatih Mursidina. Hadir, Pak. Oke, Mbak Noviana. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sofiani. Mbak Sofiani. Ada sih. Selanjutnya Mbak Anabi Khotimatis ada? Mbak Anabi Khotimatis. Lanjut dulu. Mbak Nafisah. Hadir. Oke. Mbak Farihatul. Hadir, Bapak. Oke. Mbak Afinda. Hadir, Pak. Oke. Mbak Siti Martia. Hadir, Pak. Oke. Mas Ilham. Hadir, Pak. Oke. Kamu kenapa baru masuk tadi? Masuknya telat ya. Oke, nanti ketinggalannya silahkan ikuti YouTube ya. Siapa? Oke. Selanjutnya Mbak Livia. Hadir, Pak. Oke. Baik, yang tidak termonitor ada dua, Mbak Fadila dan Mbak Anabi Khotimatis. Oh ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, gantian Pak Widya yang tanya, silakan dikerjakan. Nanti di satu lembar aja, nggak usah banyak-banyak, yaitu tentang apa ya enaknya ya. Loh, ini Mas Vika mau tanya Tentang kurikulum, Dok. Iya dong, tentang kurikulum dong. Bentar. Mana snapping tool? Tugasnya adalah sebagai berikut. Nanti silahkan tugasnya adalah apa maksud dari suatu kebenaran baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan maupun aksiologi. Saya ulangi lagi. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud dari suatu kebenaran ditinjau dari ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Silakan diketik, dikirimkan ke email kelas, yaitu tugas2 iain3@gmail.com. Jangan lintas kelas ya, nanti bingung koreksinya, malah nanti tidak termonitor nilainya. Ingat, saya ulangi lagi tugasnya, apa maksud dari suatu kebenaran ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Oke, nanti saya capture, saya masukkan ke grup sebentar. Grupnya grup mana? Grup. Ini sampai kapan ya, Pak? Paling 1 lambat. minggu. Oh, Oke, siap, Pak. Waktunya Pak Uji 1 minggu, tenang aja. Berarti maksimal hari Senin jam 23.59 ya, maksimal.
Jangan lebih dari itu. Sak soal tok masuk lebih dari seminggu. Komen 23.59 itu waktunya Pak Widi untuk ngoreksi kalian setelah itu. Oke ya? Oh, Oke. siap Pak. Sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Widi akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kedepannya, bisa bermanfaat untuk diri sendiri, dan pastinya bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat. Oke, itu saja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan lupa kopinya Pak Widi habis. Tuan Pak. Oke, sama-sama Mbak Noviana Maragus. Makasih. Hanif. Iya, semuanya.